Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Nah, teman obsesif, pasti kamu penasaran dong gimana sih rasanya jadi pemimpin di tempat kerja. Kemudian, bagaimana caranya untuk sampai ke titik sana dan apa saja tantangannya nanti jika sudah menjadi seorang leader. Nah, menjadi leader itu sendiri nggak cuman managing people, tapi managing ourselves. Nah, maksudnya kayak gimana? Masih dalam kerjasama obsesif dengan HRD Bacot, di episode kali ini teman obsesif bakal kita ajak untuk membahas tentang kepemimpinan di tempat kerja. Ada Mincot dan Suliana Andiko selaku Project Manager Medio Podcast Network by KG Media bakal mengulik kepemimpinan di tempat kerja, mulai dari perspektif pemimpin sampai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di pikiran kalian nih para fresh graduates. Penasaran? Yuk jangan kemana-mana, langsung aja kita dengerin obrolannya berikut ini. Oke, nah kembali lagi nih di episode obsesif bareng masih sama HRD Bacot. Kali ini kita akan ngobrolin mengenai leader ya dan perannya dalam managing people. Nah langsung aja nih nggak tanpa basa-basi. Sebenarnya untuk jadi leader nih sebenarnya skill basic apa sih yang mesti dimiliki ini ya kalau dari pengalaman HRD Bacot sendiri? Ya, kalau dari pengalaman ya, pertama yang perlu dibutuhkan itu adalah empati. Kadang leader tuh nggak punya empati ya, nyuruh sana nyuruh sini gitu kan, suruh ngerjain waktu cuti gitu kan. Nah itu yang pertama, itu yang punya empati. Kenapa kita harus butuh empati? Ya kita harus bisa memahami kesulitan dari leader, dari timnya gitu kan. Nah dari empati itu tuh bisa kemana-mana tuh Mbak. Kalau leader tahu nih soal kesulitan, dia pasti akan ngajarin. Oke, ini ngajarin. Itu yang pertama, empati. Paling dasar itu sebenarnya empati. Yang kedua, komunikasi. Kita mesti tahu sih kapan leader tuh mesti bisa ngolah semua kata yang mau dikeluarkan tuh biar nggak terlalu menjadi satu hal yang ditakutin oleh timnya gitu kan. Coba dong lo bikin ini gitu kan, kayaknya kalau kita bikin ini bisa ke sini deh gitu. Bahasanya jauh lebih persuasif, bahasanya jauh lebih merangkul gitu kan gitu. Walaupun kita nggak bisa nggak bisa memungkiri pasti orang itu tuh akan kebawa sifat dasarnya waktu bertemu dengan orang lain gitu kan. Tapi ya itu tadi, komunikasi sama empati itu adalah satu hal yang dasar. Nggak perlu muluk-muluk deh, nggak perlu ribet-ribet. Lo harus bisa manage tim dan lain-lain. Punya empati sama kemampuan komunikasi itu penting. Ya modal dasar gitu ya. Ya benar. Kemudian skill yang ketiga itu adalah tim management. Nah, tim manajemen ini berkaitan sama gimana sih lo tuh mengelola tim, terus membagi tugas, mendistribusikan tugas sesuai dengan skill dan kemampuannya. Dan yang keempat, yang terakhir menurut gue ya, kemampuan observasi. Jadi kita tahu nih kapan kita harus narik tim, harus ngajak lari tim, kapan harus nurunin tensinya. Terus kita tahu mana tim kita yang kesulitan, mana tim kita yang sudah cukup independen. Nah kayak gitu kan nanti akan pengaruh juga ke kemampuan tim manajemen gitu. Ya menarik ya. Ini malah sebenarnya skill basic ini semua soft skill ya. Soft skill semua karena semakin ke atas tuh sebenarnya udah nggak hal teknikal lagi yang dipikirkan, tapi udah banyak soft skill gitu kan. Udah banyak, makanya di level manajemen tuh sebenarnya kalau udah naik ke manager sebenarnya seharusnya seorang selesai dengan permasalahan teknisnya. Permasalahan berkaitan dengan kompetensi teknisnya, tinggal ngasah yang namanya soft skill itu, karena soft skill kan nggak pernah bisa selesai belajarnya. Iya benar. Ketemu orang ini, ketemu di kondisi seperti ini gitu kan. Gitu. Yang perlu diasah sih sebenarnya. Kalau teknikal mah sebenarnya gampang,
orang nggak punya kompetensi teknis aja bisa kok. Sekarang kan banyak orang dari psikologi bisa jadi sales, orang dari psikologi bisa jadi graphic designer. Ya karena mereka belajar gitu. Tapi yang mungkin nggak susah ataupun butuh waktu itu adalah si soft skill ini gitu. Makanya kita harus tahu bahwa 4 kompetensi itu sebenarnya yang harus dimiliki juga. Nah ini observasi tuh memang apa ya? Kalau dari pengalaman gue sih memang setelah lo lewatin 1-2, lo tim manajemen lo udah tahu nih stormingnya, normingnya gitu ya. Ya. Nanti observasi tuh comes naturally sih. Nggak mudah juga, bisa salah bisa benar juga. Yang penting sih selalu coba rajin untuk baca-baca check in tim aja. Gitu. Nah memang penting. Dengan WFH ini menyulitkan sih. Mincot, jadi asli. Banget kan. Jadi karena kan semua kerja sendiri-sendiri kan, kita nggak tahu kan mereka lagi gimana apa segala macam. Nah sebenarnya akhirnya gue pun yang gue consider gue introvert gitu ya. Kadang-kadang ketemu orang tuh pasti energi gue depleted gitu, menurun. Ya mau nggak mau memang akhirnya harus ketemu gaburukin semua juga. Karena gue lebih pengen lihat dinamikanya gitu, dinamika tim gue. Ya mungkin nggak ada sesuatu hal yang kita achieve juga di hari itu ya, in terms of productivity, tapi kayaknya emotional bonding itu yang justru jadi membantu gue untuk bisa observe kondisi tim sendiri sih. Mungkin gitu kali ya maksudnya. Iya, benar. Makanya WFH itu walaupun lo tuh WFH paling enggak sesekali lo sama tim, kalau punya tim ya, sesekali tuh ke kantor, makan bareng kayak gitu. Jadi itu tuh sebenarnya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang basic tapi kadang itu diremehkan. Padahal ya dari situ gitu. Benar-benar. Terus yang kedua adalah ngerjain project bareng-bareng. Itu kadang tuh bisa jadi katalis untuk kita tuh bisa lebih mengenal tim gitu. Iya. Benar sih. Gue pengalaman ketika kemarin pegang training gitu kan, event itu tuh banyak gitu kan. Akhirnya gue bagi ke tim, dari situ gue bisa paham, tim gue tuh gini, tim gue kalau soal hal-hal teknis di acara itu tuh bener-bener bagus gitu, tapi soal konseptual masih perlu diasah kayak gitu. Jadi apa ya, lebih mendapatkan validasi lah kalau kita punya event ataupun kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan tim. Iya benar. Nah di gue tuh ternyata karena kita bikin podcast ya, dan podcastnya ada yang fiksi kan, terutama di kanal tinggal nama ataupun kanal-kanal yang obrolan meja makan nih, yang memang kita bikinnya drama audio. Nah itu semua VO-nya tuh tim kita. Jadi masing-masing tuh kita kasih perannya masing-masing. Itu semacam kayak teamwork lah ya akhirnya episodenya, dan akhirnya jadi lama-lama jadi lucu juga sih lihat dinamika teman-teman yang dapat role yang ganti-ganti. Ada yang jadi teroris, ada yang jadi ibu galak, ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi apa gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh can play their own role gitu. Nah itu sebenarnya kegiatan yang gue nggak nyangka malah jadinya kayak ini kayak jadi project sama-sama gitu ya, dan kayaknya they are getting closer gitu setiap kali kita bikin episode gitu. Jadi ya benar sih omongan lo itu tadi. Ya, sama satu lagi, Mbak. Kalau kadang-kadang kalau lo ada waktu, ada kesempatan buat dinas bareng sama tim. Karena perjalanan ya, lo perjalanan dari misalkan dari Jakarta ke Surabaya, lo kan kemana-mana bareng sama tim gitu kan. Ya lo akan paham tuh, tim gue tuh kalau berangkat dinas tuh kayak gini gitu kan. Karena gue percaya ya, karena gue tuh sempat baca gitu kan, gimana cara lo mengenali seseorang pasangan tuh ya ajak pasangan lo buat ke jalan-jalan. Nah itu yang gue lakuin, sempat gue lakuin gitu. Dan itu juga sempat gue lakuin juga ke atasan gue, karena atasan gue kan di jauh ya Mbak, di Jawa Timur gitu kan. Jadi gue harus ke sono, ke Jawa Timur paling enggak tuh sebulan sekali gitu kan waktu itu. Ya udah, selesai kantor, gue paling suka, Pak makan yuk, saya pengen ini deh, ayo gitu makan. Berangkat kantor kan karena kantornya di daerah
Surabaya, tapi yang Surabaya Jawa Timur, lebih dekat ke Surabaya yang barat, Sidoarjo, Gresik gitu kan. Terus atasan gue kantornya rumahnya di Gresik gitu kan. Ya udah gue tinggal nginepnya di Sidoarjo aja biar gue bisa kantor sama pulang kantornya bareng sama atasan gue gitu sekalian. Itu salah satu cara itu. Iya. Bener sih. Kadang ya butuh ini sih, butuh itu sih Mbak, butuh apa ya? Butuh interaksi di luar kerjaan. Butuh interaksi dan butuh inisiatif. Jadi nggak cuma dari atasan yang pengen kenal, kalau bisa ya bawahan yang pengen kenal gitu loh. Iya. Benar. Nah, tujuannya kan sama. Saling kenal ya. Saling kenal, dan tujuan akhirnya adalah gimana semua target kerjaan itu tuh bisa selesai semua. Gitu. Ya. Benar sih. Oke. Nah, mungkin dari curhatan followers Mincot nih ya di HRD Bacot, kira-kira sebenarnya ada nggak sih yang pernah sharing gitu ya? Mungkin pengalaman pelajaran-pelajaran paling penting yang didapetin oleh leader selama pandemi ini sebenarnya apa sih? Yang mungkin lo memorable gitu? Ya. Lebihnya tuh sekarang ini leader tuh banyak karena ini ya. Karena kemarin pandemi itu kan mengharuskan orang tinggal di rumah, kerja dari rumah, pada akhirnya nggak ada interaksi langsung gitu kan. Otomatis yang digunakan adalah WhatsApp, Zoom gitu kan. Jadi orang tuh cenderung untuk lebih micromanage. Cenderung lebih micromanage, dan frekuensi dari meeting online itu tuh jadi naik gitu. Hampir tiap hari tuh bisa paling nggak 1 kali 2 kali lah ada meeting online pasti. Dan itu semua ngerasain semua di DM gitu. Ada juga kita bisa ngelihat tipikal orang aslinya tuh kayak gimana ketika berada di kondisi yang menekan gitu kan. Nah, kebanyakan itu yang muncul ketika pandemi kemarin, leader itu jadi jauh lebih lebih ketat gitu loh. Terus agak sedikit memaksa gitu loh. Lo kerja, misalkan ada ini nih, ada orang yang kemarin kena pandemi, kena COVID gitu kan. Terus dia diharuskan untuk isolasi mandiri dan istirahat. Banyak leader yang ketika dites di kondisi yang kritis kayak gitu, dia tuh gak jarang leader tuh ada yang nge-push mereka tetap kerja padahal itu kena COVID. Itu sih Mbak, banyak hal-hal yang kayak COVID tuh membuat orang menjadi ketahuan sifat aslinya kayak gimana gitu. Iya, benar sih. Terutama di leader ya, akhirnya ada orang yang akhirnya nggak insecure karena kita nggak bisa ngelihat timnya langsung, akhirnya jadi micromanage gitu. Ada yang ketakutan nggak bisa ngerjain sendirian, timnya tetap di-push karena sakit, walaupun sakit tetap di-push kayak gitu. Banyak banget. Iya, karena sekarang mungkin dulu pemahaman WFH tuh mungkin masih susah kali ya di sebagian besar perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya gue mungkin dulu gue termasuk yang kalau WFH gue sebaiknya responsif nih, ini segala macam. Cuman ternyata sebenarnya ya bahwa mereka nggak responsif 1-2 jam kayaknya ya udah deh gitu, kayaknya nggak usah diributin deh gitu. Cuman kalau misalnya sampai seharian, nah itu mungkin atau setengah hari gitu ya, nggak nongol di mana-mana, di chat nggak dijawab apa segala macam, ya itu udah mulai agak resah tuh, terutama kalau misalnya ada tugas yang memang harus dikerjakan ya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya nggak masalah juga ya, nggak perlu terlalu insecure juga sih untuk mereka nih jangan-jangan nge-mall nih atau ngapain gitu. Ya karena to be honest aja, maksudnya emang nggak mungkin sih kayak memantau mereka terus-terusan kan. Jadi ya kayak mereka udah dewasa ya, they take their own responsibility, they take their own decision. Just make sure bahwa deadline-nya selesai sesuai dengan yang kita sepakati gitu. Benar. Kayaknya akhirnya harus begitu sih. Iya. Walaupun akhirnya ada yang ekstrim ya.
Iya sih, benar. Tetap aja ada yang ekstrim. Dan kayaknya kalau dari sisi gue belajar ya emang harus coba belajar akomodatif ya. Kayak emang meeting tuh emang gila-gilaan sih waktu awal. Makanya PM waktu kayaknya ada yang bikin thread project manager itu apa gitu kan. Pertama pawang meeting, itu tuh bener banget. Itu gue ngerasa kayak gila nih meeting mulu. Sampai akhirnya ya tim gue tuh kayak ini meetingnya tuh banyak banget ya segala macam. Terus kasihan juga kan ada beberapa mungkin beberapa intern kita juga mungkin kayak ngerasa ini meetingnya terlalu melelahkan gitu. Kayak meeting hari Senin giliran yang ngomong nunggunya 2 jam gitu baru dia ngomong, kan ngapain dia 2 jam di ruangan gitu. Ya akhirnya mesti rubah metode, kurangin frekuensi meeting ya kalau penting aja kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa di Slack selesai ya Slack selesai. Bener. Ya emang harus adaptif sih. Jadi kayaknya kalau dari sisi gue sih ya lebih adaptif kayaknya ya. Ya lebih adaptif, mungkin juga perlu ada komunikasi lagi ya Mbak ya. Artinya nggak cuma atasan yang narik gitu kan, narik lebih kenceng gitu kan, tapi kita harus tahu butuhin sama timnya tuh kayak gimana gitu. Jadi komunikasi 2 arah tuh penting gitu. Iya. Dari komunikasi 2 arah itu nanti bisa didorong ke sebuah kesepakatan bersama gitu kan, yang kita tahu kita tiap hari setiap jam 5 sebelum kita selesai kerja kita ngelakuin daily stand up gitu kan, buat kita ngerekap kerjaan kita ngapain aja, minggu depan ngapain aja kayak gitu. Itu bisa tuh contohnya tuh. Memang harus lebih talkative ya. Karena kan kita juga kerjanya sama temen nih, kerjanya tuh sama orang ya, bukan sama mesin gitu kan. Iya benar. Oke. Nah mungkin sebenarnya banyak yang belum ngerti nih secara praktek sebenarnya